Udah, nggak usah diri, dibuka aja. Nggak usah pakai mic kan? Maksudnya, tai lah. Kira-kira. Gitu. Jadi metode analitik kita harus tinggalkan. Ya, gimana caranya terutama di kelas kita nanti yang Rabu, yang 2010, 11, 12 itu udah gimana caranya udah nggak pakai analitik lagi bang. Jadi Erlambang udah bisa ke perform nanti. Sekarang begini, dia benerin fundament, strength kan, strength. Tapi ujung-ujungnya gue ngoreksi, itu susah Pak. Harusnya ketika ini dinaikin lagi, diaplikasikan dalam permainan. Misalkan fundament strength apa yang berkaitan dengan kemampuan dribbling misalkan, atau kemampuan kita mau main 4-0 misalkan. Butuh apa sih counter attack misalkan? Butuh apa nih? Kan beda perluannya. Itu yang harusnya nyampe sampai ujung. Tapi kalau kita koreksi gugur, itu efeknya gitu Pi. Dari awal. Jadi jangan sampai lagi ya kita nggak apa-apa lah nggak harus dari bawah. Dari usia 14 nanti ketika sudah puber atau 13 dan bedain lagi harus bisa ngelihat teman-teman apakah anak ini berdasarkan usia kronologis atau usia apa nih? Lupa. Biologis sengaja ngajar tuh kadang langsung buat lupa. Supaya sudah ngerespon nggak, fokus nggak, ya. Buat teman-teman sinau bareng dengerin aja ya. Jangan nanya dulu. Om lagi cerita nih soalnya. Bayar 2 juta per 2 menit ya. Per 90 detik. Gitu. Jadi kan bisa dipukul rata tuh Pak ya. Nah harusnya Alfi juga begitu. Ketika kompetisi. Tidak bisa mengacu pada tahun kelahiran semata. Apalagi 2 mata. Postur tubuh. Ya kalau dia sudah kelihatan mature kan ada maturasi namanya kan secara biologis. Kalau dia kelihatan udah beda, itu udah nggak boleh main di kelompok yang sama sebenarnya. Makanya kebanyakan orang kita ngakalin dengan pemain yang tinggi-tinggi. Ya enggak? Masuk, cetak, kalau maju gitu kan. Ya toh? Itu ngaruh. Makanya banyak yang bisa dibenahin di pembinaan. Balik lagi mau atau tidak kan gitu. Masalah build up aja. Ya begitu, tapi nanti dihilangin tuh kayaknya. Gitu. Ya. Jadi yang kita mau di IMFC nanti ketika dia masuk ke youth, beda-beda nih ada yang bilang youth, ada yang bilang development. Tidaknya setelah dia masuk remaja, itu drillnya sudah mulai rumit, sudah mulai kompleks lah. Bagaimana bisa kita menjawab soal yang kompleks kalau tadi koordinasi jelek, teknik jelek, itu udah nggak akan bisa. Kalau mau sengit lagi, Pak, anak-anak yang masuk di kelas gue nanti yang tidak memenuhi standar suruh berhenti. Kalau mau ekstrim, itu lebih lebih bengis lagi. Mon, lupain main bola. Makanya jangan dilatih mereka seperti robot. Gitu jangan. Kayak robot tuh gimana? Ya itu tadi dribbling, pakai zigzag. Emang lu main bola zigzag mulu kan kagak ya? Gitu loh. Yang lo hadapi kan lawan, keputusan lo tergantung lawan. Lo berebut bola yang sama, ya itu udah mulai dibuat. Nggak apa-apa bertahap, gitu. Jangan kita benerin lagi, belanja anak baret kemarin kan, tunggu bukan baret merah, Prabowo yang turun gue berdoa. Mati kita, pasukan mawar ini kan, ada Mikiyat tuh. Iya lah. Mikiyat. Sini kalau berani lo, kasih lihat cok, cok kasih lihat. Parah ya. Ke sini aja rame-rame. Nah, Berasa jauh banget ya. ke sini, ke sini, ke sini. Gila baru bangun tidur Bang Niki. Ada dia. Bang Iya bang temuan.
Wah, Hmm. yoi. Aurora. Lo di Aurora. Jadi ngintip, Skandinavia, Bang. lo Aurora. Apa Saya mau ketemu di lo playoff pagi, sama temen, Aurora. Bang. Aurora. Ya, ya gitu. Kalau nggak di sana aja nggak apa-apa. Jalan. Ya kelihatan. Ini kan kelihatan baju geser lagi ke sini aja. Nah, lagi biar udah segitu nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi Lambang bisa belajar tentang head of performnya nanti gimana caranya. Jadi performance. Tapi udah kebayang kan analitik itu seperti apa, kebayang kan? Kayak misalkan kon sama kon, passing. Di mana pemecahan masalahnya? Ada nggak? Lo hanya mengulang gerak. Kecuali lo di atletik, samping, silakan cepat mungkin. Mungkin selalu berhadapan. Artinya dari sini yang paling dekat dengan permainan itu yang kuat. Permainan ini butuh apa aja? Kognitif pasti butuh mengatasi masalah, dulu merangsang matanya bagaimana supaya bermain, masuk semua informasi terkait lawan, temen, bola, ruang, maknyatan, ya, direkam kan soalnya. Ini Ada apa sih? Ah. Siap-siap aja dibuat gitu ya. Jadi dari usia kalau mau kreatif lagi dikasih permainan. Jadi usia grassroots banyakkan dikasih permainan. Bukan game 4 lawan 4 enggak, permainan. Permainan berbentuk apapun. Lo kan orek kan, harus banyak. Lo kasih tahu John nih, yang anak ekonomi. Apa gue ngasih tahu anak akuntansi, desain perpajakan. Desember aja. Itu yang dirangsang apa nih? Ngerangsang, memaksa, memanipulasi. Di timnas ini provokasi dengan aturan, dengan gawang, dengan area yang dipersempit. Itu bisa. Makanya gue selalu memberikan contoh itu dengan galasin, gobak sodor, gitu Pip. Itu yang paling penting. Tapi latihan koordinasi bisa. Dengan kon nggak ada masalah koordinasi, tapi digabung dengan permainan. Gimana caranya? Iya, kayak gitu latihannya Pak. Kalau Indonesia mau maju, enggak ya udah nggak apa-apa, bukan tanggung jawab gue, mending gue dagang gas, mau baju bola ya itu. Maaf ya, agak berbeda saya hari ini nggak bisa kayak di kelas nih. Sorry nih. Nongkrong hari ini. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nah, sama makanya tadi kenapa lo pahami dulu definisinya supaya lo tahu cara merangsangnya bagaimana. Jadi kita penyedia taktik, kita penyedia pemain pemiliknya. Biar persepsinya si pemain yang menjawab. Kalau di lapangan kita kan lihat dari luar. Di dalam kan persepsinya si pemain untuk mengambil keputusan. Nah, persepsi ini bisa terisi dengan baik dari mana? Transfer ilmunya dari pelatih, dari situasi permainan. Itu dulu yang paling gampang. Situasi kalah jumlah misalkan, atau lagi 5 menit terakhir kita kalah, itu bisa dibuat kayak gitu. Misalkan dengan apa ya supaya nanti anak-anaknya bisa counter attack atau agresivitasnya jadi meningkat misalkan. Dibuat simulasi. Oke, harus bisa mencetak gol dalam sekian waktu misalkan dengan waktu. Bisa dibuat begitu. Ada enam, ada enam cara. Bukan enam cara, 6 variabel. Boleh pakai. Kalau kita kan biasa pakai aturan ya. Nah, pakai aturan dibuat lebih kreatif. Aturan apa yang merangsang tercapainya peningkatan keputusan dalam hal passing misalkan. Nah, gitu. Itu dibuat.
Kita di usia 6 tahun. Dari 1v1 dulu nanti. 1v1, lalu menang menang jumlah 2 lawan 1. Terus peran dia dengan bola tanpa bola. Kalau udah 2 lawan 1 kan satu nggak megang bola. Nah harus ngapain nih? Makanya anak kita tuh kalau main masih pada kumpul kan? Karena nggak paham. Yang dilihat bola tuh. Itu yang harus dirangsang. Iya. Tadi jadi tanya. Tadi misalkan John sama Temon gitu. 1v1 sama gue. Jangan sama gue, sama Ucok lah. Kan gue nanya, masa defender yang nanya. Misalkan tanya, diambil contoh, ceritain ke teman-teman yang lain nih. Di grassroots kan, yang lain. Dengan kepala nggak boleh terlalu tinggi, dengan nada ini. Dengan perandaian boleh. Dengan, apa ya, majas, majas, dauan. Anekdot, cerita lucu, itu boleh. Atau yang dia lagi seneng, saat ini lagi hype, misalkan, tung 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 sahur, gitu ya. Valeria Cappuccina. Nah, gitu-gitu. Atau enggak dia lagi suka Marvel, misalkan. Kamu suka superhero siapa? Itu masuknya tuh. Ini dia yang bisa nih sebenarnya kayak gini-gini. Gue tuh males berpura-pura kalau gue sama Pai. Gak bisa. Pai sekalian gue. Pas anak dulu gue gini kan, misalkan anak 6 tahun. Goblok lo gitu, gak bisa kan, gak mungkin kan gue ngelatih begitu, Pak. Mon. Iya. Nggak Gitu. bisa palsu berarti. Gak bisa palsu, sementara kita harus manipulasi. Harus masuk, harus masuk nih kalau sedikit berfilsafat gitu kan. Alam berpikirnya mereka. Kalau kita melihat atau mengetahui cara berpikir atau alam berpikir mereka, maka yang hadir adalah kebijaksanaan. Gitu. Kalau dalam ya. Iya, standar. Lah kalau udah bijaksana kan enak gitu. Bukan karena mau kita. Kalau karena mau kita kan nggak bijaksana di situ kita. Hanya persepsi kita aja. Itu kan yang sering terjadi, Pak. Sama kayak di dunia dunia sekolah kan gitu kan. Makanya perlu ditanya. Kenapa ditanya? Lambang tadi kenapa? Rifai tadi kenapa? Masing-masing punya jawaban berbeda. Karena setiap anak punya interpretasi yang berbeda. Nah, itu yang kita rekam. Oh, si A belum paham, si C pahamnya begini, si D pahamnya begini. Itu pola dasar persepsi di situ. Gimana kita mau masuk sebuah materi kalau dia aja belum paham? Bukannya Jadi feedback itu penting. penting. Makanya gue kaget di TikTok dibilang nanya mulu. Nanya gue ini lagi memanipulasi. Kalau gue kan tahu. Kalau gue tahu ngapain gue nanya kan gitu istilahnya. Tapi kan tujuan gue nanya itu biar pemain tahu dan gue tahu tingkat pemahaman dia sampai mana. Jangan-jangan pemain nggak bisa jawab. Jadi feedback itu ada Udah, materi ini. untuk memastikannya nggak cuma dengan ucapan, tapi dengan aksi dia di lapangan. Mungkin dia nggak bisa ngomongnya, tapi di lapangan bisa. Itu konfirmasinya seperti itu. Ngerti kan? Kopinya bikin batuk nih. Pokoknya mati. Ya ganti kopinya maksud gua. Kalau gara-gara rokoknya ganti ntar. Kan gua ada alasannya. Nah itu kan persepsi gua. Iya dong. Nah kayak gitu. Kalau kopinya ganti nggak apa-apa. Kalau rokoknya ganti repot. Itu kan? Lagi ada James Gitu. Jadi biasakan melihat alam berpikirnya dari siswa, dari pemain. Nggak bisa. Misalkan walaupun anak sendiri, epic. Nggak bisa. Puyo, kenapa lu begini? Mau berak gue gitu. Rupanya mau berak, bukan nggak paham, Pe. Paham gue Bang Ope, iya kan. Cuma gue mau berak gitu. gue cuma cepet. Iya, kan bisa beda lah gitu. Mau berak. Mau berak. Gitu. Jadi sering begitu. Nggak boleh tuh. Nah, penggunaannya juga harus pakai kata kita. Jangan ada-ada juga, jangan kalian, jangan. Sebaiknya begitu kita. Iya. Perlu untuk koherensi atau rasa memiliki. Jadi sejajar posisinya. Anak jadi nggak takut. Anak jadi pede. Nah, pede itu dari situ masalah juga. Berani nanya. Dulu kan kalau kita belajar, udah banyak tanya lu, ikutin aja. Takut dong kita ini. Benar nggak?
Kalau ngelawan nggak main gue. Nah, gue pernah ngajakin guru dapat merah, ya tipis banget tuh bu, gitu kan. Gitu. Jangan habis merah dapat lagi, ya jadi oknum gue. Direkam loh man. Gitu. Ini kalian yang ngintip-ngintip kita lagi meeting ada sekitar 10.000 orang bayar ya dari martabak ini. Lagi. Gitu. Nah, yang selanjutnya ngeluh. Kalian nggak usah merasa berat dengan istilah. Gitu. Ini kelihatan topik. Nggak harus pakai bahasa yang rumit. Nggak. Pakai bahasa kalian sendiri. Mau pakai perandaian. Tadi kayak tadi cerita dulu coach. Tapi bukan buat buat membanggakan dia. Tapi dulu coach nih situasi begini pernah salah. Waktu dulu lagi lawan misalkan Persija Tim. Nah, ini kejadian begini-gini. Bisa ngajak begitu. Tapi intinya nyampe ke lateral lidah. Gitu. Nyampenya ke agresivitas tuh bisa. Nggak harus dengan bahasa teknis, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Lanjutnya gitu. Iya dulu coach kalau main pasti matanya ke sana, passing ke sana. Bukan. Lari 22 jam. 22 jam ya Miki ya. Gila dia doang kapten lo lari 22 jam. Emang dia doang bang paling kuat. Nggak tahu Oh, nggak tahu bego nggak tahu tolol dia. tapi gue tahu lo kan. Gitu. Jadi kita memahami konsep, penyampaiannya bisa berbeda-beda. Jangan mengcopy paste. Misalkan kita biasa anak 18 tahun, tiba-tiba kita dengan gaya yang sama. Atau bahasanya harus teknis. Nggak bisa. Bisa dengan tadi persuasif, ngajak. Bisa dengan eksplanasi tadi yang Pak I tadi cerita, jelasin kronologis kayak gimana, gimana. Ya mulai dengan tadi 5W1H aja gampang, paling gampang itu. Tadi apa sih kita lagi ngapain sih, latihan apa tadi gitu misalkan. Atau dibuat cerita lucu, membodohkan diri kita gitu. Jadi kita pernah salah kan, kita ceritain ke mereka. Gitu. Coach pernah salah dulu cerita gini, nyari pacar gitu kan, beda agama makanya lahir lagu Mangu gitu kan. Oh gitu ya coach, gitu. Akhirnya nyampe tuh, Atan nyampein ke emaknya. Gitu. Apa mulu terus. Bayang ya, maksudnya ya. Harus pintar-pintar bikin itu. Koordinasi tetap. Jadi koordinasi itu dasar dari teknik. Kalau koordinasi jelek, maka akan kesulitan. Tapi kalau kita latih koordinasi dan lateral lidah, terutama di 8 sampai 10 tahun, maka kemungkinan bisa dua kaki itu bisa terjadi. Kalau udah bisa kanan kiri, oh keren. Efeknya apa? Susah ditebak oleh lawan. Taktik makin kaya, ya kan? Tempo akan selalu terjaga, main akan lebih efektif. Tahu kan? Gelandang nomor 21 jangan kayaknya Rohit Chan Oke dia besar. gitu. Itu contoh. Dampaknya apa? Ininya apa? Kaitan dengan taktiknya apa? Maka kita buat drillnya apa ya? Drill dalam artian ini bukan mendesain drill dengan kon ya, tapi gimana bikin soalnya. Lo pecahin tuh masalah. Habis lo nggak ini lo harus tahu. Wah, ini ketinggian level drillnya, turunin. Kesulitannya di mana? Lo feedback, bikin feedback, tanya. Kalau nggak bisa tanya emaknya. Emaknya nggak datang, pembantu tanyain, bundanya kemana? Yang gitu. Ujung-ujungnya lo WA, lo tanya lagi bundanya. Bisa. Mati gua. Gitu. Enak sambil ngunyah. Aduh ya.
Itu Pak. Nggak perlu pakai kons gitu ya. Ngapain? Enggak. Lo pernah lihat dulu gue pakai kon jadi aja. Cuma ya balik lagi. Masalahnya masalah taktik individual. Masalah motor. Itu aja. Contoh masalah motor ada. Bang, motor dipakai. Bukan motor gerak. Itu masalah motor. Masalah motor kan. Nggak ada motor. Yang situ bikin kepikiran lagi. Gue nggak tahu, Mon. Asal aja. Gitu. Jadi bisa dengan cerita, John. Kalau gini tadi yang dirasain apa ya? Tadi kita 2 lawan 1 pas pas bola gitu kan. Nggak bisa tuh begitu itu. Pas bola ucok bisa tuh. Karena lagi liatin bundanya kan. Ya. Harus wah, harus kayak bunda ini nih. Bunda kaleng. Nggak tahu. Itu belum lahir. Belum lahir. Gua apa? Gitu. Ya, sama Pik. Ya tadi kan. Si anaknya Opik kaki kanan. Coba aja kasih masalah. Nih kita lagi ngasih masalah buat dia gitu. Ngasih masalah kan? Padahal kita tahu dia kaki kanan. Masalah lempar ke kirinya. Ngeresponnya gimana? Tubuhnya dia ngerespon nanti. Ditanya, tadi sulit nggak ya? Tadi kenapa? Tadi apa? Gitu. Apa? Dengan kata apa? Apa yang dirasain? Apa? Kenapa nggak sama dengan kaki kanan kamu? Misalkan. Kenapa tadi jauh bolanya? Karena kata-kata apa kenapa doang. Gimana? Bagaimana? How? Gimana? Kan gitu. Cuma itu doang kata-kata itu aja dipakainya. Pengembangan tadi mau dengan cerita, mau dengan anekdot segala macam. Kalau pelatih grassroots tidak menguasai anekdot, maka dia akan dianggap gagal. Anekdot apa? Cari yang tadi. Gitu. Bikin cerita lucu. Ya gitu jangan. Itu jadi lebih kreatif. Jangan Kak Santi mulu. Santi itu cinta. Cinta mulu. Sintayong. Ayo. Dan dulu. Itu. Supaya nanti tujuannya begitu dia masuk di kelas yang kita mau bahas itu, yang malam yang gue turun, nggak lagi beresin masalah ini lagi. Ada naik level di situ. Nah, anak yang koordinasinya bagus, technical skillnya bagus, basic motor skillnya bagus, cara satu cirinya apa? Dia mampu mengcopy gerakan dengan cepat, gampang, dan dia punya kecepatan dalam progres, bisa 3 kali lebih cepat. Dikasih ini cepet naiknya, beda sama yang jelek. Makanya terus diuber sebelum puber, diuber sebelum puber, diuber sebelum puber. Gitu. Jadi begitu, ngunyah dulu kan. Geser emang apa tuh telurnya? Jadi, gua habis set up uang kan capek, Pak. Capek bayarnya. Apa terus ya? Kurang Habis mau gimana? Turun ke bawah. Aduh, ini gue butuh buat penyedot debu nih. Nah, udah kan nyonya tuh kan. Mama Brazil nih. Gitu. Nah, artinya ketika kita mampu mampu membuat seperti itu, tidak lagi latihannya menakutkan. Karena yang harus ditumbuhkan pertama seperti di Japan Way adalah rasa senang. Kalau udah nggak senang susah. Udah nggak bisa Pak. Harus senang dulu. Senang tahu yang dilakuin paten. Udah nggak senang, nggak tahu yang dilakuin, selesai itu barang. Haho kan? Gitu. Tarik nafas mulu lu, gitu kan? Tarik nafas dulu. Oplek tarik. Enak nih, pakai nasi lah. Oh iya, sambil ngunyah nih, bukan nggak cinta gitu. Kita nggak sampai teori-teori yang itu urusan om kalau itu kan. Penerapan yang mudah aja. John, lu kayak serius tapi nggak nangkep John.
kalau dia cepet ngopi, dia Cirinya, cirinya ya. cirinya punya kemampuan motor bagus. PCX ya itu. Mantap ya. Mm-mm. Ya, ya. Jadi harus mampu mengukur pasti. Nanti pelan-pelan lah itu. Boleh muntah kalau itu. Makanya bisa beda. Jadi dibuat masalah. Masalah, lu melatih apa? Misalkan melebar sama kedalaman. Anak ini tiba-tiba, enggak kita buat dulu. Supaya bisa ini tuh bagaimana? Melebar. Pernah dulu kita malam. Tuh. Ayo. Lupa. Kita tahu melebar dan kedalaman adalah taktik tim. Tanpa disuruh, anak ini bisa ngelakuin. Masih ingat nggak? Gimana cara Iya, sekarang kita lagi buat soalnya. Nah, anak yang bisa mecahin masalah, berarti kognitifnya bagus. Taktik individualnya bagus. Gitu. Jadi anak lagi kalau udah main begitu, baik kalau anak begitu, kita bakal banyak teriak di pinggir. Bukan ngeresi, banyak teriak di pinggir. Timnas gitu nggak? Ketebak metodenya Hector. Walaupun kita di Cipinang untuk Indonesia. Akan ketemu kalau gitu-gitu. Nggak perlu ketemu Hector juga tahu. Gampang kan? Gimana cara? Nah, itu jangan jawab sekarang, dipikirin aja dulu. Caranya apa? Dengan marker, dengan kon kemarin di tengah itu bola nggak boleh lewat dalam, akhirnya ke pinggir. Nah, habis itu tanya lagi, terus tuh, emang kenapa sih tadi nggak boleh lewat tengah? Emang kenapa sih kita lewat pinggir? Yang kalian rasain apa? Kalau dia nggak tahu, berarti dia cuma ngikutin doang. Gitu dong, nggak nyampe pesan kita. Interpretasi lagi nih. Iya coach, saya ngerasain coach. Kalau bola ke samping kita ngelebar, lawan kan masih di sana coach. Nah, ini cakep pemain. Dia memahami, menalar permainan. Iya coach, pas saya melebar nih kan lawan lagi di kanan, coach saya kan di kiri. Nah, saya punya ruang yang lebih besar. Karena orang bertahan itu lebih mengecil coach. Cakep nih marah. Gitu. Tapi kita nggak ngasih jawaban. Cuma boleh ngasih clue, ngasih soal. Gitu. Tapi kan lo masih sering lihat, gue ngasih jawaban. Terpaksa, Pak. Karena keadaan. Ya kan? Kayak gitu kan sering gue dilakukan di lapangan anak tiba-tiba ketawa gitu kan gitu gitu. Itu penting. Jadi waktu itu kalau harus gini ya, lateral itu gini gini ini nih ya, lu nggak ngajar. Ngajar sama ngelatih yang beda. Itu. Tuh nasi cakep banget nih. Beli sate ayam nih, Sob. Ditransfer nih 5 miliar. Ini pesan dulu aja. Pas transfer. Abang bisa nggak, Abang? Iya, tuh. Logis gak? Logis ya? Iya, pemecahan masalah. Kenapa? Pemain mengambil keputusan cepat dan solusi yang tepat. Pertanyaan gua satu, bukan benar ya, tepat. Beda. Apakah jawaban itu akan selalu satu arah? Bisa dari manapun. Itu makanya menghasilkan permainan dinamis. Itu posisinya. Itu. Nah, makanya mekanisme PDE itu penting memahami itu. Nanti kita bisa lebih jauh lagi. Taktik dulu, baru teknik. Jadi setiap aksi dia sudah ada dasarnya melakukannya, ada motifnya. Nah, ada motif ini disebut taktik individual. Makanya kita menyebutnya taktek atau tektak. Nggak dipisah, Pak. Teknik itu berarti kalau ada taktiknya. Gue passing ke depan, ada tujuannya. Berarti bikin progresi, berarti ada unsur taktiknya. Gue kontrol orientado, jemput bola, karena ada taktiknya. Nah, letaknya di mana? Saat sentuhan pertama.
Itu berarti taktiknya. Di sini kan ribet istilah, ya kan? Direct control lah, apalah, control change direction lah. Fuck, tak buat bukan istilahnya. Gitu loh, Mon. Nunduk mulu loh, Mon. Kayak anjing-anjingan dashboard. Berapa tusuk? Kalau tanya tusuk, banyak. Beli sate nanya berapa tusuk, porsinya aja udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa transfer gak dia? Ya udah 9. Tusuk kita lu. Ada pakai lantungan. Tanya cak itu caknya jual sate babi gak dia? Kalau nggak jual berarti nggak keren lo gitu. Gitu ya. Nanti ya. Jadi kita nanti di usia ini, wah, harapannya udah nggak ngelakuin yang kemarin-kemarin. Benerin lagi si Rehan, benerin lagi Mama, ngajarin nendang lagi. Lah, gitu. Ngajarin Mikiat nendang, repot. Itu dari 6 tahun. Nah, 6 tahun itu makanya dimulai dengan pola dasar persepsinya dulu. Pola tadi, bagaimana menangkap informasi, memutuskan apa aja yang harus dibangun dengan persepsi ini, apa yang harus ditangkap, bagaimana mengelola informasi menjadi jawaban. Nah, itu taktik individual. Taktik individual kuat, taktik grup, taktiknya merem. Kenapa Di Maria masih bisa bermain hingga saat ini? Karena masih hidup. Ay. Nah, Aku. satu, hidup. Isi. Iya kan? Nah, Iya. Kenal lo, Bay. padahal udah berumur ya. Ya, berumur semua. Kan masih hidup. Iya. Berumur semua. Taktik yang individualnya kemarin tuh. Coba lihat keputusannya. Kalau cuma tenaga doang, nggak lama. Pemain Brazil yang tua-tua, Diego, karena taktik individualnya. Yang dia terima bola kalau lagi nyender, dia terimanya kaki kiri. Kalau kick in, itu kan taktik. Ada taktiknya di situ. Nggak kanan kan terima kiri, kenapa? Ada taktik. Biar memudahkan balik badannya, nggak direbut sama lawan, kayak gitu-gitu. Taktik. Sisa-sisa gitu. Tenaga emang turun, maka dia tahu untuk bermain di level Liga Brazil dia nggak sanggup. Di Indonesia masih sanggup. Gitu. Nah, faktor terbentuknya taktik tadi ada 4 kan gitu, pandangan, central vision, periferal, samping, ini rangsangannya warna dan gerak, lalu orientasi tubuh atau body shape segala macam, penyesuaian badan, sama kayak bolanya cepet, nyesuaiin gimana? Tadi kan dibilang juga ke anak Opik, kalau bola dilempar di kiri, badannya nyesuaiin nggak dia nih? Jadi kita lihat, jangan kita jawab sesuai badannya, beda, itu nyuruh. Kamu tahu nggak? Tadi kenapa kesulitan? Gitu. Tahu nggak kenapa kesulitan? Karena waktu itu mak lu marah-marah mulu. Ya, misalkan anak ini berarti kan. Belok lagi, Mon. Jadi takut. Hmm. Ini teman-teman Sinawan pada mau dengerin aja begini. Gitu. Penjelasan. Kakak, gimana bedanya kanan sama kiri? Nah, kalau anak cenderung kaki dominannya kanan, maka dalam usia gradual kita harus latih banyak kaki lemahnya malahan. Kalau kaki lemahnya dilatih, maka periferalnya akan meningkat. Ini anak Sunda Baru baru tahu. Periferalnya akan meningkat. Mata itu juga ada masalah lateralitas loh, karena terkait dengan saraf nanti. Contoh, pemain yang kaki kanan lebih senang headingnya kiri apa kanan? Lebih enak ke kiri apa ke kanan headingnya? Hah? Kanan. Kiri kan. Iya. Buktinya sendiri. Bukan.
Tapi kalau bisa kanan kiri, oh, lain. Ya, itu lateralitas. Makanya harus tahu. Makanya PSG dengan Luis Enrique kemarin itu dasarnya lateralitas. Makanya namanya lebih natural. Passingnya bisa lebih cepat. Contoh, kalau kita passing badannya siap sesuai kaki misalkan, tang kan enak. Nanti sama begitu lemparan, das, udah mulai bisa tingkat kesulitan naikin, bolanya dilempar lebih cepat. Karena apa? Ini terkait dengan praksi. Kalau bolanya makin cepat, kemampuan lo meresponnya lebih cepat nggak? Mengatasi masalahnya. Karena kan terkait aksi kita. Bola pelan sama kenceng kan lain. Persepsi kita dibangun juga. Praksi kita bagaimana? Jadi praksi itu kecepatan bola, trayektori, arah misalkan. Arahnya sekarang nggak jelas gitu. Parabol, atau bawah, atau tiba-tiba dibenturin. Nanti gimana meresponnya? Kalau sentuhan pertamanya benar, udah nyampe. Gitu. Tadi kenapa kamu pas bolanya parabola kok kayak gimana ya rasanya? Gitu. Saya rasanya sih baik-baik aja. Cuma hati aja nih nggak baik. Anjay. Jadi begitu Mas Bro. Anjay wajidai. Oke. Jadi begitu. Tidak dirasa. Gitu. Ya, intinya untuk malam hari ini kita nggak memperumit. Intinya teman-teman, gue sangat berharap di kelas gue nanti yang kita mulai nanti nggak lagi sampai gue pakai analitik, Opik nggak pakai analitik, Erlambang nggak pakai analitik lagi. Itu udah bertahun-tahun kayak gitu, capek kita, nggak bakal bisa pik. Benerin lagi, datang bocah baru kita benerin lagi, capek nggak? Apalagi permainan tingkat tinggi, belum lagi Ubernya 14-16 itu harus dicapai by understanding the game. Mereka udah paham secara utuh soal permainan. Tuh, anget dia bilang. Iya, 16 udah paham. Makanya kerangka-kerangkanya atau disusunnya mulai dari usia 6 tahun. Walaupun memang eksekusi itu berdasarkan kemampuan gerak. Ini kan gerak. Tapi gerak ini nggak cukup kalau nggak dibangun nalarnya. Nalarnya dimulai 6 tahun tadi. Gitu. Paling tidak umur 8 deh. Makanya Bayern Munchen itu mulai akademinya usia 11. Karena krusialnya di situ. Sebelum puber diuber semua. Ini kagak. Setelah puber kita yang diuber. Diuber masalah. Ini gimana mau jadi anak orang gitu kan? Hah? Iya, masih lagi tumpu lah, ya nendang lagi. Coba, ya gitu-gitu. Kalau dia udah paham, niru gerakan orang nggak perlu diajarin paham. Contoh lagi paling gampang apa? Gue nggak pernah SSB, baik. Gue nggak pernah SSB, John. Gue suka niru-niru, bisa. Ya lu banyak lah, lu bisa lihat di IG gue tuh, yang sekarang 11,8K itu loh. Hei. Gara-gara Mandra padahal. Nggak pernah SSB. Artinya kan bukan jaminan sebuah SSB. Gitu. Tapi tidak juga kita bisa berharap bahwasannya setiap anak akan jadi pemain. Enggak. Kalau di luar paling 0,01 yang jadi pemain bola. Tapi kita pengen mereka jadi pribadi. Jadi individu yang utuh. Misalkan yang tadi gue bilang, gue ikut latihan dari usia 6 sampai 18. Tapi kemampuan gue cuma sebatas ini. Cuma gue paham tentang sepak bola. Oke, coach, saya tidak jadi pemain profesional, tapi saya senang sepak bola, saya senang menganalisa. Saya baiknya kuliah apa ya, belajar apa ya? Oh, kamu ngambil kuliah ini, olahraga. Tapi jangan di situ, kan? Ya kan? Terus kamu ngambil lagi nanti untuk menjadi pelatih. Bisa aja dari 18 udah mulai mengerti. Karena tidak udah tahu nggak bisa jadi pemain. Minimal upaya setiap anak itu sampai usia 18. Walaupun sebenarnya fase pertama di usia 13. Ketika tidak terpenuhnya basic motor skill, technical skill, lupain main bola. Cuma kan ekstrim tadi kan, gue bilang.
Belum lagi ada persimpangan dengan sepak bola. Itu yang susah. Itu kan persimpangan sepak bola kan si Ricardinho. Kalau terlalu kecil, udah lo ke futsal. Futsal aja 13 tuh. Ricardinho. Nyo. Gimana Nyo? Bulan dulu Nyo. Itu gue bilang juga ke anak Opik. Kalau emang dia ada jalannya, ambil. Enggak, tapi 18 putusin. Gitu. Kuliah sama Om John mau nggak? Gitu kan. Karena banyak kok seleksi kan. Rehan aja bisa masuk. Nah, Seraka nggak bisa. Belum lagi Gundar ikut-ikutan buka seleksi. Kan. Universitas lagi. Lebih enak kalau universitas kan. Kalau teks kan dia 3 doang kan? iya. Iya. Tanggung kan. Kan. Udah tuh. Buka, ada yang belum? Modelnya dia juga. Kayaknya. Emang dia cocoknya model berarti. Kalau gue model kan. Gue model nekat. Nah itu ekstrim kan. Gitu. Ya, jadi umumnya dulu aja ya. Jadi tercapainya koordinasi cuma boleh pakai tapi dibentuk permainan. Dibentuk permainan yang kognitifnya terasa, dirangsang. Bebas pakai rangsang apapun boleh. Nanti pemain yang cenderung kaki dominan, cenderung cenderung kanan, coba dilatih kiri. Gimana caranya? Misalkan di sebuah area harus wajib kaki kiri ya. Gitu. Kita lagi nggak nyuruh, tapi bikin aturan, bikin permainan. Nah, biasanya apa kelemahannya kalau dia pakai kaki lemah? Apa contohnya? Itu pikirin. Karena dia nggak bagus kaki lemahnya, pas nginjek bola, biasanya bola mental. Ya kan? Oke, nanti kalau coach bilang merah berhenti ya. Ya, dia lagi masuk nih ke kolom yang dimana dia harus menggunakan kaki lemah kan? Merah. Nah, nanti dia akan mencoba lagi di situ. Wah, kalau kayak gini nggak bisa lagi, coba lagi. Itu. Jadi dia pemain ini yang mengatasi masalah. Kalau ditambahin tanpa masalah, pegadaian. Itu sob. Anjay, wajah. Ya kan? Sama anak kecil nih, main sepeda. Sepeda. Kalau yang kaki kanan, cenderung belok kiri apa kanan? Gue yakin lo pasti demennya belok kiri. Timbang kanan. Ayo. Itu kan tahu di situ. Sama. Jadi kalau udah sampai 10 tahun, 8, 10 itu optimal nanti. Itu namanya ambidextrous. Dia udah bisa kanan kiri. Itu kan kompas tubuh. Kalaupun nggak tercapai nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting udah dilatih. Nggak harus nanti. Lu gimana sih, Mon? Anak-anak gak bisa kaki lemah, misalnya gitu. Nggak gitu juga. Tapi walaupun dia cuma kaki kanan, bisa menjawab sesuai kebutuhan. Itu yang diperluin. Mau mana susah kan? KKS? Iya. Eden Hazard, paling gampang. Kanan doang. Tapi dia punya senjata. Nah, senjata ini nanti akan kita buat di usia 11-12. Jadi pemain kita selain mengisi pemain, kita menciptakan dia, bukan menciptakan, gua melebihin Tuhan nanti. Sebut syahadat lagi dari Tuhan. Membuat dia sama membuat apa bahasanya? Lagi, hah? Ya, akomodir lah. Ya, bukan juga akomodir. Ya gitu dah pokoknya ya. Ya, mengkreasikan, serada bahasanya apa? Ya kan? Dia punya senjatanya sendiri, jadi dia percaya diri, senjata gue di sini. Itu makanya model Aang, model Arab punya senjata sendiri walaupun kanan doang. Jangan sampai dia nggak pede dengan senjatanya, itu penting. Dan senjatanya apa? Karena lebih lama aja. Lebih lama aja kan sama gue dia. Makanya, halo gimana lo gak? Ini tuh jadi bisa ngagul, ngaruh-ngaruin ya. Iya, gara-gara buka badan gitu gitu doang.
Jadi modal lama kayak gitu. Model lamanya udah 17 tahun dia. Iya, model lama. Iya kan lo ngerasain kan? Kenapa gue gitu-gitu? Karena masalahnya itu mulu, John. Tanya dia nih, saksi hidup. Itu mulu. Kita ketemu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ajarin nendang lagi. Gitu, Mon. Lu jangan terima duitnya aja yang ngelatih. Lu tonjok lu. Sekarang pokoknya harus pada bisa bikin soal. Bikin drill dengan soal tadi. Kita sebagai penyedia. Penyediaan taktik apa nih kita nih? Oh, penyediaan taktik bertahan. Oke. Pemiliknya pemain. Diajarin. Gimana caranya mecahin masalah, bikin fun. Kayak gitu. Kalau yang butuh teknik nanti di luar aja latihan sendiri. Kan gitu, Bek. Di rumah lu latihan sendiri kayak. Ya kan? Nggak perlu dilatihan. Kayak bisa sewa lapangan 8 sesi seminggu aja. Kalau mau nambah-nambah individual training ya silakan, tapi jangan di sesi latihan yang utama gitu loh. Privat. Bunda nih kayaknya nanti harus privat, Bunda. Iya, tapi papanya lagi berlayar nih. Iya. Langsung nengok, Bang. Pengalaman ya. Dalam-dalam aja. Itu. Ya. Jadi coba dimulai seperti itu. Nah, sedikit. Mana sih? Kita aja. Bagaimana sih pendekatannya? Bentar. Bisa dicatat, Cok. Aman. Bentar. Nah, di Indonesia banyak anak-anak hanya berpartisipasi dalam olahraga di lingkungan formal dan terukur di bawah pengawasan orang dewasa atau pelatih. Hal ini menyebabkan kurangnya pemain sepak bola yang kreatif dan berpikir mandiri. Itu, Mas. Tidak dapat memecahkan masalah secara efektif dalam waktu nyata, waktu selama pertandingan nih, itu waktu nyatanya susah. Harus dikasih tahu dulu, karena nggak pernah diajarin, dia mutusin sendiri gitu. Mutusin berdasarkan apa yang dia lihat, dia rasa gitu kan. Dia harus mutusin. Ingat gak yang di Solo waktu itu? Ini dia nih, Ucok. Kiper mau lempar, dikasih tahu sama dia. Ya, siapa namanya sih? Waduh, Mendel. Jangan dulu, ntar ngasih taunya. Kalau dia udah lempar, kita pengen lihat dulu keputusan dia. 2000 berapa tuh, udah lama banget. Itu kadang pelatih ngerti kita pengen siswa itu baik, tapi kan itu persepsi kita di luar, Cok, di luar lapangan. Yang dia alamin, yang dia paham, interpretasi dia, kita nggak tahu kan. Habis itu misalkan dia salah lempar atau nggak sesuai sikon, kita tanya tadi ya dong. Tadi kenapa kamu lempar sana? Dengan kata kenapa, misalkan. Apa yang kamu pikirkan ketika mau melempar? Muncul pertanyaan itu, dia akan menjawab. Oh, kalau jawabannya salah berarti dia belum paham. Kita kasih komparasi. Bisa tuh. Kalau misalkan kamu lemparnya ke sana, bedanya apa? Nah, pertanyaan lagi. Jadi merangsang, Pak. Ini kan susah di Indonesia gitu. Lu kalau nggak nurut, siap salah. Jangan disamain kita. Latihan di birokrasi kan beda sama di lapangan. Disamain gerakan, pasti berat. Ya kan? Samain baris. Kayak gitu. Ya, ini hal ini juga menyebabkan perasaan yang dibuat-buat terhadap permainan, yang kemudian menyebabkan banyaknya pemain berhenti bermain sepak bola seiring bertambahnya usia. Ah, udahlah, ini aja, atau enggak udah cukup gitu. Merupakan tanggung jawab kami sebagai ya, segala macam gitu kan, pengalaman nggak guys, kayak gitu-gitu deh. Nah, CLA ini berbasis kendala. Dalam pendekatan berbasis kendala, tujuannya adalah untuk memberikan sesi Pak yang berfokus pada peserta didik dan memungkinkan pemain untuk menemukan solusi tadi. Kita ngegiring itu. Si Raka ini harus nemuin jawaban ketika bolanya kita manipulasi, kita lempar ke kaki lemahnya. Nah, dia harus pecahin. Bukan kita suruh, gini kak, harusnya begini. Itu kita. Nah, kita masih pakai analitika kemarin. Masih kan? Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi mau nggak mau, Cok. Bocah baru belajar renang. Udah gitu, bayaran. Rumahnya jauh, kasihan juga kan? Kalau nggak dapet apa-apa. Kalau kita tahu, sampai nyokapnya bilang, ini kan nyokapnya Rio, Pak.
Bang Milan, tolong Bang Milan. Ya gimana Bu, saya juga bingung gitu. Jadi ekspektasi orang tua, ekspektasi om tantenya lebih tinggi daripada kenyataannya, repot kan gitu. Gitu, biar dia nemuin solusi sendiri. Manipulasi berdasarkan manipulasi praktek oleh pelatih kita yang bikin. Tapi kita harus tahu dulu gagasannya, ide-idenya. Lu mau nyampe di mana? Misalkan Atan kurangnya apa? Oh ya udah berarti ini. Kemarin masalahnya aku pik rupanya anak-anak belum paham transisi. Kita manipulasi supaya transisi terjadi. Kayak kemarin kan itu kita kasih tuh. Ya itu. Ya, hal ini dapat dicapai melalui manipulasi tugas, lingkungan atau ekologi tadi. Kita setup dulunya seperti apa atau pemain dengan penambahan pemain, dengan aturan, dengan waktu. Coba lebih kreatif di situ. Misalkan tadi ada, lo melatih wall pass bukan seperti yang waktu kemarin gue kasih. Lo pakai wall pass enggak. Yang kamu rasain apa? Makanya di luar yang kamu rasain saat begini apa? Sebaiknya seperti apa misalkan. Begitu juga saat pemain bagus, mengambil keputusan bagus. Tadi kenapa kamu melakukan itu? Karena gini gini gini, kita pancing begitu supaya dia mengeluarkan alasan dia atau motif dia supaya pemain yang lain itu mendengar. Oh iya ya. Jadi ngoreksi itu bukan cuma yang salah, yang benar tuh ditanya. Gitu, Pi. Pahamin, kan? Jangan mengkerut aja ngerti kagak lu, tonjok lu, Mon. Gitu ya latihannya. Fisik mulu mau kemana? Biar man markingnya apa pressure tinggi. Boro-boro orang nggak ngerti prinsip man marking. Betis doang gedein. Fajar tuh. Iya, Ismail peringkat 1, Fajar peringkat 2. Kan jadi nggak nyambung kan nggak? Lo punya tenaga, fisik mulu segala macam, tapi nggak ada pemahamannya, nggak akan bisa juga tuh barang. Kita nggak pernah ada bisa aja pressure kok. Lo kan berbagai anak pressure dipakai lagi di SMA 17. Enak ya jadi teman. Dapat lagi ya. Dapat lagi. Wah, Bang Awel. Persiapan Final Four. Silakan. Yuk, ayo. Siapkan sana. Mikiat lo ngomong ke sini, Mikiat ada Awe nih. Minggu depan bang. Boleh nggak? Warga lu gak sono nih. Minggu depan baru ke sono. Gitu. Tapi batasnya sampai jam 10. Kenapa ya? Batasnya sampai jam 10. Lo, ya lo Ya. dirantai sekarang. Pakai rantai kapal lo. Weh nanti lo ketinggalan ya. Tanya yang lain kok. Itu. Ya, jadi harus mulai kreatif, pelatih itu harus kreatif. Nah, kalau kita kreatif, harga kita mahal. Kebetulan sini ada ownernya Sapior. Jadi, wah lo makin kreatif mau nih, harga lo mau naikin gitu. Habis itu bubar. Kemahalan pelatihnya ya, nggak gitu. Buat di luar kan nggak masalah, baik. Buat SMA 17 gitu kan. Ya udah Pak, nggak usah naikin bayaran saya, bikinin patung aja. Sebagai bentuk penghormatan kan. Iya, sambil nunjuk. Ya, biar nggak Soekarno doang nunjuk, lo juga. Gitu. Terus barang apa stand up sih ya? Kayak gitu ya, ngalir aja, Bik. Malah udah capek banget, Bik. Abis nge-setup meja tadi. Meja yang berat tuh bayarnya. Gitu ya. Jadi dimanipulasi. Nah, ini contohnya. Pendekatan individual dan fleksibel. CLA menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan individu, baik secara teknis, psikologis, maupun perkembangan keterampilan. Nanti kita bahas lebih jauh. Itu fleksibel. Pelatih itu harus fleksibel, dinamis, adaptif. Misalkan kita kan selalu kan minggu ini kemarin kurangannya apa? Nah, cara paling gampang itu adalah melihat permainan sebelumnya. Cara paling gampang. Tapi tetap pada koridor sasaran mereka di usia ini apa? Mungkin mungkin ya wall pass di sini di usianya si 8 tahun
misalkan Wolpasnya itu level 1 misalkan, atau sebatas mengenalkan. Jangan lu pengen Wolpas langsung jadi. Hanya mengenalkan persepsi si anak tentang Wolpas. Fase kedua, misalkan di usia 10 misalkan. Wolpasnya ini tujuannya untuk mengajarkan. Baru diajarin, tapi sudah dikenalkan di tahun sebelumnya misalkan. Nah, fase ketiga adalah membuat mereka mahir, terampil dengan situasi yang lebih kompleks pasti. Itu tahapan belajar gitu. Kenalin dulu nih kakak, kenalin barang, ajarin mau jadi satu sesi. Tiap Rabu ya begitu kita pik. Yang pusing gue, Pak. Walaupun nggak pusing sebenarnya. Kurangin aja bosnya aja ya. Mas. Mm-mm. Mas Imas gitu ya. Jadi pendekatan individual itu penting, selalu harus kenal pemainnya, ngukur si ini gini. Jangan juga kita kata tahu Wisnu gitu misalkan, si Wisnu nggak bisa begini, ya jangan sampai situ pertanyaannya, kenapa Wisnu begitu, gali lagi. Misalkan pemain siapa namanya Mek? Yang Pak I ya, Pak I. Kenapa Pak I begitu, nah cari tuh di breakdown lagi gitu. Si Atan kenapa begitu, ya karena ganteng. Geleng-geleng dulu kenapa sih mon, kagak mon, emang nyokap Atan follow gue kan. Itu gue ngambil contoh tuh yang paling gampang supaya lo bisa ngikutin. Kalau gue ambil cerita, lo tahu ceritanya host Cokro Aminoto nggak? Kejauhan kan. Jadi host Cokro Aminoto ini punya murid 3 mon. Nah kan kejauhan gue ambil contoh, makanya gue ambil Atan ganteng yang memang tiap minggu terutama disupport sama Ucok. Nah, supaya suasananya hidup. Itu penting menghidupkan suasana saat latihan. Jadi gue dasarnya mengambil Atan. Opik juga paham nama Atan. Pai paham namanya Atan. Ya nggak apa-apa, paling cuma tadi kan lambang, belum tahu. Lo tahu kan Atan kan? Tahu. Oh, kan? Jadi gampang. Jadi gampang. Itu kan kalau kita lagi membuat cerita ke anak-anak. Jangan buat cerita yang nggak orang tuh tahu. Misalkan eh jadi dulu Pele begini, Pele siapa coach? Oh, udah nggak masuk, udah nggak masuk Pak. Kejauhan. Jadi kalau buat cerita tuh yang anak itu mah makanya dengan apa yang lagi dia sukain. Itu kalau ke grassroots jangan yang rumit-rumit, nggak masuk nanti. Nggak seneng mereka terimanya. Ini kan walaupun lu nggak seneng, yang lain seneng. Ya kan? Ya kan? Kayak tadi gua ambil contoh Bunda Kaleng. Gua gak kepikiran Ucok, Ucok gak kepikiran. Gitu. Ucok nggak tahu rupanya. Lu tahu kan Bunda Kaleng? Ucok doang nggak tahu. Ya kan? Jadi menghidupkan suasana, Pi. Terserah caranya mau kayak gimana, yang penting konsepnya nyampe, konteksnya seperti apa, kontennya juga nyampe. 3 kon itu kemarin gitu. Tujuan latihannya nyampe. Mau dengan cara apapun terserah kelebihan kalian masing-masing sebagai seorang pelatih. Tapi juga jangan pendekatan terlalu religius, berat. Jadi menurut dalil ayat ini kalian harus ini, wah berat, nggak bisa masuk, harus menangkan dulu masuknya. Gitu. Ya, yang selanjutnya apa sih Cok? Ambil sate. Sate. Bayar lah. Bentar rekening nih. Ya, WA di situ kan. Ya udah kita transfer gitu. Ya. Yang selanjutnya ada fokus pada keterlibatan dan eksplorasi. Anak-anak belajar lebih baik saat mereka aktif terlibat aktivitas. Kita kan terlahir sebagai manusia yang punya motorik, senang lari, senang gerak, segala macam kan. Emang udah hukumnya seperti itu. Ya, jadi libatkan mereka dengan aktivitas, katakan di sini permainan, oke? Tapi bisa masuk poin-poinnya, bukan dilatih seperti robot. Tuh. Bukan dipaksa meniru teknik yang sempurna. Tuh. Eksplorasi dan bermain membantu mereka menemukan solusi sendiri. Kalau itu udah terbiasa, namanya memecahkan masalah, namanya cari solusi, itu tidak cuma main bola. Misalkan John terlibat masalah hutang,
dia akan berpikir, gue lagi dihadapkan masalah yang namanya hutang. Bagaimana solusinya? Dia akan berpikir. Kalau memang biasa positif, arahnya bagus. Kalau arahnya jelek, gue tampol juga nih lagi hutang, kan begitu. Tapi kalau dia tertantang, dia akan berusaha untuk membayar hutangnya. Gimana caranya? Kan gitu. Sama di lapangan juga gitu. Wah, dikasih tantangan sama coach nih, kan gitu. Ini mah gampang coach. Kalau dia bilang ini gampang, naikin. Kalau aksi dia negatif, belokin lagi. Bukan dimarahin, dibelokin lagi supaya kalau kamu gini efeknya apa? Awe. Kalau gitu mending begini coach. Ya, gitu. Jadi dia menemukan. Itu makanya pemain futsal di Indonesia dianggap tidak bisa main sepak bola atau menghambat sepak bola. Karena pesan yang disampaikan adalah kamu kontrol wajib pakai sol. Kata itu yang bahaya sebenarnya. Padahal futsal tidak berkompetisi dengan sepak bola. Futsal ini menunjang pemain sepak bola. Tapi futsal itu tetap akan di bawah sepak bola. Begitu. Gara-gara wajib. Jadi, iya coach, kata coach John wajib soalnya. Lo pernah nggak ngalamin? Lo dari IMFC ke UKI misalkan. Saya latihannya sana begini bang, sini begini. Gitu gak? Tapi kan lo bisa memahami. Begitu main di UKI lo bisa dengan apa yang lo pikirin kan? Gitu. Tapi kan lo nggak tahu apa yang dipikirin pelatih lo kan? Kalau dia bilang, dulu saya di SSB ini begini Pak. Berarti bukan dirinya yang ngomong itu. Bukan pengetahuan dia. Tapi karena dimasukin sama pelatih, jadi sesuatu yang wajib, dia hanya menyampaikan tanpa paham. Akhirnya beralasannya, dulu gue main begini, gue mending sama pelatih ini. Karena menyenangkan hatinya. Kalau udah senang, menang terus, nanti nyampe pada level kepercayaan diri palsu. Anti kritik biasanya pemain begitu. La falsa confianza. Iya bang, biar nggak ada keributan lagi bang. Goblok tuh kan lihat streaming loh, liatin diri. Enggak, paham nggak lo maksud gue? Nyampe, gitu-gitu. Ya, jadi dengan aktivitas. Nomor 2, kendala sebagai alat belajar. Pelatih menciptakan kondisi atau kendala tadi yang mendorong pemain berpikir dan beradaptasi dalam situasi permainan dinamis. Supaya muncul dinamisnya. Jangan kayak orang-orang ngomong misalkan, pusat itu harus dinamis. Lo tahu nggak bikin pusat itu dinamis gimana? Kalau cara pikir lo statis, bagaimana menghasilkan dinamis? Apa mah, gitu kan? Jelas ya, ini munculin kendala. Kayak bikin soal. Yang repot ini kan apa-apa ditukar dengan angka, Pak. Jadi anak-anak yang mengalami kepercayaan diri palsu itu mengacunya pada hasil, mengacunya pada kemenangan, mengacunya pada trofi, kayak gitu-gitu. Padahal itu membentuk anak yang percaya diri palsu. Palsu, hati-hati loh. Bukan lo sering menang enggak. Kadang orang berpikir kalahnya tim dianggap kalahnya individu. Enggak. Individu ini belum tentu kalah secara tim. Jadi dianggap linier. Padahal lo punya tugas sebagai orang tua. Kamu tadi sudah bagus kok main, memotivasi pelatih juga, begitu-gitu. Jadi peran segitiga ini penting. Pelatih, pemain, orang tua. Jangan salah-salahin. Kesannya gara-gara kalah jadi ini. Contoh, coach kita harus latihan fisik. Ada kan orang begitu kan? Ngerti kagak, gitu kan? Fisik mata lo, gitu. Pemain lo kalah udah. Gitu. Terus caranya gimana membangkitkan dia kembali? Karena apa? Contoh lagi, dunia apa? Dalam hal kalah, berbisnis pun terjadi, betul? Kalau lo nggak bisa nerima kekalahan, saat lo berbisnis rugi, lo nggak siap, lo stres. Jadi itu yang gue sebut bahwa sepak bola atau futsal ini bisa membentuk karakter. Nanti kalau mau nggak gampang galau mau elah, gini kamu udah ngalamin dulu drillnya Bang Ope lebih berat dari masalah hidup gua, anjay. Iya, kalau begini dong mau gue bisa selesaiin. Karena terbiasa. Ya, kan? Kalian pernah lihat kan, Wilander lagi puyeng gimana?
cari kayak gitu. Karena terbiasa. Ah itu terkait juga dengan mental. Meresponnya bagaimana? Kalau kita dengan emosi ya nggak selesai. Kebanyakan kita dengan apa akhirnya di pertandingan? Emosi, ribut. Berarti yang bermain adalah IEQ, bukan IQ. Emosi yang dibebankan karena nggak terbiasa menghadapi kesulitan seperti ini, mengatasinya dengan cara positif. Itu dari bawah sebenarnya. Apalagi dengan penanaman bahwa mental mental itu adalah hanya keberanian. Wah, udah berani aja, we. Tapi begitu punya masalah, ya saking beraninya, lu punya utang, tenang maju aja sini lo bang. Jadi berantem doang. Ya nggak? Ke bawah nggak lo gitu hari. Contoh lagi lu ketemu ujian yang sulit. Tapi lu udah tahu rasanya bagaimana menang, cuma habis itu lu bisa rendah hati. Oh, gue lulus dapat nilai terbaik. Udah, kalem. Lo dapat nilai jelek, jebret. Lo marah, enggak. Oke, gue belajar lagi. Gue udah terbiasa kayak gitu. Apalagi di latihan gue udah kalah mulu. Malah kalahnya lebih parah sama Bang Ope. Ya kan? Lihat 14 yang datang 5. Nah, kan gitu misalnya. Begini dong, biasa gue. Terlatih di situ jadinya mentalitasnya. Itu makanya kalau ada pertanyaan, Bang, bagaimana sih latih mental? Karena pertanyaan dia udah pengen ngikutin kepala dia dalam bertanyanya. Itu yang susah. Bahwa di kepala dia mental itu udah berani dan hasilnya menang. Tapi dia lupa yang bertanya ini bahwa mental itu tidak seperti itu. Jadi kan susah. Jadi pertanyaan itu susah dijawab. Gitu. Cepat nggak? Gue nggak belajar apa-apa. Asal aja gue tadi ngomong. Ngalir aja udah. Logis? Itu. Kalau anak-anak Savior, anak AMFC, kok lu pada punya mentalitas yang bagus sih? Lu kok struggle sih orang-orangnya? Biasa susah lo ya? Enggak, drill gue yang susah. Hidup gue mah santai aja. Drill gue yang susah. Gitu. Itu penting. Makanya kayak pemain yang pura-pura pede, Rehan. Pura-pura pede. Kalau diri maunya deket gua. Gitu. Lehernya tuh palsu. Jangan ngomongin gua, cuma kan gua mau ngambil lebih, mon. Biasa aja, lu diri yang ngalamin kok. Bener nggak? Palsu nggak? Kelihatan, jadi bisa ngukur pemain dari situ. Kayak gitu. Ya, yang selanjutnya belajar melalui pengalaman. Nah, latihan ini harus selalu ada pengalaman di setiap detiknya. Pengalaman baru dalam arti gue dapat prestasi baru, gue dapat kejadian baru. Kalau lo mengulang-ulang, pengalaman apa yang dapat? Mengulang gerakan, pengalaman apa yang lo dapat? Bosen. Udah taktiknya gak kebangun, mentalnya gak kebangun, fisiknya juga gak kebangun. Passing, dribbling, zigzag, dan lain-lain. Gak ada. Ya. Anak perlu mengalami berbagai situasi permainan. Nah, sih berbagai kata berbagai situasi itu kan beda dengan lu bikin satu drill patok. Ini monoton. Tapi dengan lo 1v1 aja udah banyak berbagainya tuh. Entah lawannya kadang ke sini, entah lawannya ke sini, entah lawannya narik, entah lawannya kesandung. Itu udah berbagai situasi. Yang mana itu pengalaman jadinya. Tapi kalau kon lo barisin, pengalaman apa? Kon lo mau kata-katanya nggak ngaruh tuh kon. Coba lawan gimana sama gue, lo defender mon. Kalau tai lo mau lagi marah nggak lo kan gitu kan? Nah, itu kan ada. Coba kon lo marah-marahin. Emosinya ada nggak? Enggak, emosinya ada nggak? Kalau berlawanan ada. Main bola ada emosinya nggak? Manusia punya emosi nggak? Kenapa lo hadirkan dengan patung? Logis? Anjay wadidai. Berapa kosong Pak kalau gue jadi kita bikin forum terbuka itu? Saya barang. Analitik boleh, olahraganya beda. Kita berdasarkan olahraganya, gitu. Menarik itu dulu. Ya, jadi harus mampu memanipulasi. Manipulasi ini tapi nggak mudah. Dasar harus kuat. Teorinya harus kuat. Teorinya hadir di mana sih? Dari praktek. Tapi praktek tanpa teori nggak bisa. Yang udah terbukti, gitu. Ya kan?
Dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, fakta. Jadi teori. Jadi hipotesis. Jauh lagi aksioma nanti. Kita kuliah filsafat dibubarin nggak Bang Ferry gitu kan? Tuh, jauh lagi nanti. Jangan. Ya, diberikan pengalaman. Jadi setiap sesi dia dapat pengalaman baru. Kemarin Opik geraknya ke kanan kok, sekarang ke kiri dia tiba-tiba tuh. Kaget saya. Nah, gitu kan. Pengalaman baru nggak? Coba kon, situ aja tuh kon. Dari tahun 1 sampai tahun jemput situ aja posisinya. Ngelawan dia kagak, nangis dia kagak. Tak ada pemain lagi ya kan. Gara-gara gua main lambang nih. Nggak sengaja pak ke sikit. Terus lambang nangis. Pengalaman baru nggak? Nangisin anak orang gara-gara ngelewatin. Pengalaman baru. Oh, harus diajarin apa? Sportsmanship misalkan. Maaf aku nggak sengaja ya Jing. Nggak boleh gitu ngomongnya. Ya kan? Pengalaman baru. Itu yang harus diisi. Tapi pengalaman ini kan nggak cuma jadi pemain bola. Dalam kehidupan sehari-hari ada. Gitu John. Lu jangan sok mikirin. Hah, ya, anak perlu mengalami berbagai situasi permainan agar bisa mengembangkan pemahaman strategi, nggak cuma strategi ya, strategi dalam sehari-hari juga bisa. Terus dan beradaptasi dalam situasi permainan yang dinamis. Sorry, sini ya. Bisa mengembangkan pemahaman strategi dan responnya yang sesuai dengan gaya mereka. Puyol ngeresponnya ketika diberikan omongan yang sama babaknya nih bisa berbeda dengan Raka. Ya atau enggak? Sama nggak di seragam jawabannya? Kagak. Ayamnya aja puyol 2. Raka habis. Karena bapaknya beli 2 dimakan semua puyol. Kayak gitu. Boleh dong ngarang gitu kan? Ya, yang selanjutnya koneksi persepsi dan tindakan, persepsi dan aksi. Lingkungan latihan harus menjaga informasi penting tetap tersedia agar pemain dapat mengembangkan keterkaitan antara apa yang mereka lihat dan tindakan yang mereka ambil. Apa informasi penting? Ya, itu pasti ruang, bola. Sepak bola itu kan mulai rumit ketika ada lawan. Atau poin-poin yang mau lo capai, cuma clue-nya aja. Nggak harus dengan bahasa yang rumit. Bahasa teknik nggak perlu. Yang penting substansinya. Nyampe. Yang penting kan komunikasi nyampe. Nyampe, responnya seperti apa, feedbacknya seperti apa. Oh, interpretasinya gitu. Dapat pengalaman baru. Ya, jadi dihubungkan masalah persepsi dan aksi. Supaya kita jaga koridornya. Lu lagi latihan apa nih hari ini? Lalu perubahan satu kendala mempengaruhi lainnya. Permasalahan dibuat, dirubah. Kan sering kita kan, berubah. Berubah jadi 8 detik. Berubah jadi 10 detik. Kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Gue sering kayak gitu. Bedanya apa 8 detik sama 10 detik? Kan kelihatan. Ya, jadi pelatih harus sadar bahwa mengubah satu aspek, misalnya ukuran lapangan atau jumlah pemain, bisa mempengaruhi seluruh dinamika permainan. Terjadi nggak di latihan kita? Kadang gini, salah. Kalau 5 detik kecepatan, ya dong, proses belajar. Tapi kan idenya udah benar. Hanya variabel waktunya yang salah. Beda lagi tuh, tujuannya benar. Tapi ketika dikasih 10 detik, nggak benar juga nih, kepanjangan. Itu. Ya, satu hal aja dirubah. Sering nggak kita bikin dari 20 kali 20 geser jadi 28 20. Kita area kecil lagi, sama gitu-gitu doang. Tapi pengaruhnya beda terhadap dinamikanya. Oke, secara keseluruhan pendekatan berbasis kendala ini menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi pemain sebagai sentralnya, tokohnya, bukan kita, pelatih. Gitu, bukan pacar kita loh. Tertawa aja loh. Ya, kasih pengalaman. Apa tuh tadi? Dan konteks permainan nyata, real ada. Bukan pengulangan teknik secara kaku. Oke, demikianlah pidato saya malam hari ini. Terima kasih atas tamu undangan yang sudah pada hadir. Sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Karena kita mau makan malam dulu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.